Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Irsadi Apriliansa. Saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang akan menjelaskan tentang asuransi syariah dan lembaga BPJS. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, namanya siapa teh? Nama saya Amalia Putri. Eh, Kalau teteh itu kuliahnya di mana dan ngambil jurusan apa teh? Kalau jurusan saya ngambil akuntansi terus di UPI gitu. Oke teh, langsung aja di sini saya akan menanyakan pertanyaan seputar asuransi syariah teh. Yang pertama itu apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah itu salah satu bentuk asuransi ya. Jadi asuransi itu kayak lembaga yang bersedia untuk bertanggung jawab kalau di suatu waktu ada sebuah musibah yang menimpa kita gitu. Nanti dibantu. Selanjutnya kalau manfaatnya itu untuk apa ya teh? Berdirinya asuransi syariah itu apa? Kalau dari segi dari perspektif si nasabah ya itu untuk membantu kalau misalkan di suatu saat dia terkena sebuah musibah gitu. Jadi memperingan biaya lah gitu. Ya teh. Yang ketiga itu tujuan dari lembaga asuransi syariah itu apa gitu? Kan pasti ada tujuannya gitu. Kalau tujuan itu relatif sih ya, tergantung pada pelaksanaan si asuransi itu sendiri gitu, si lembaganya. Nah, kalau ada beberapa yang menjalankan berdasarkan ini biar mereka tuh mendapatkan laba. Terus ada juga yang memiliki tujuan untuk memang natural untuk membantu gitu. Jadi gitu sih kalau manfaat. Oke, selanjutnya apa perbedaan dari asuransi biasa dengan syariah itu sendiri gitu? Kalau lembaga asuransi mah yang konvensional ya, itu tuh lebih kepada ya secara umum lah ya. Jadi tidak memandang kalau kita tuh nanti berapa gitu, ke kita tuh gimana gitu. Ya bebas lah berdasarkan konsep asuransi yang berorientasi pada laba. Nah, kalau syariah itu lebih menekankan konsep-konsep Islami atau syariahnya itu sendiri gitu. Nah, kita kan sebagai umat muslim sendiri gitu ya, ada mempercayai ada dua hukum ya, ada hukum yang haram dan juga ada yang halal. Terus kalau misalkan asuransi yang menurutnya haram itu yang memang ada riba salah satunya. Nah, kalau di riba di asuransi itu dilakukan dengan waktu kita waktu si lembaga itu menampung dana. Nanti si dana itu tuh kan tertumpuk karena memang rutin si dananya dikumpulkan per bulan atau per periode. Nah, nanti itu kalau misalkan kita memang tidak mengalami suatu musibah, itu berarti kan tidak ada pengeluaran atau pelayanan. Nah, itu si dana itu tuh dikemanakan kan tidak jelas. Nah, sedangkan kalau untuk prinsip syariah itu sendiri, nanti si dana itu tuh dikelola dengan baik dengan persetujuannya dari si pihak kedua itu, si pihak pelanggan gitu. Ya, jadi nanti ada pengelolaannya sendiri gitu, nanti ada perjanjian gitu. Berarti kalau misalnya itu contoh dari asuransi syariah itu apa sih? Bisa lembaganya apa gitu? Ya, jadi salah satunya kayak BPJS ya, tapi kalau misalkan menurut saya si lembaga BPJS itu termasuk lembaga yang konvensional walaupun kemarin itu sempat katanya ada penerapan syariah di BPJS, namun MUI juga mengklaim kalau penerapan itu tuh belum tepat gitu, karena pada dasarnya si pelayanan itu tuh bagi masyarakat, bagi si yang pelanggan itu tuh kurang worth it gitu, kurang sepadan dengan pengeluaran yang dikeluarkan si pelanggan gitu, karena masih banyak ketidakpuasan terhadap masyarakat. Oke selanjutnya
dasar hukumnya itu apa gitu, hukum kita melakukan asuransi syariah gitu. Baik, jadi kalau dasar hukumnya itu sendiri ada, bisa diakses ya di Google juga Mas, banyak gitu. Ada di, undang-undang, kalau nggak salah nomor 40 tahun 2014 kemarin, khusus tentang asuransi, ya perasuransian gitu. Ada semuanya ada di situ. Dan ini teh yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir itu, menurut Teteh, pandangan Teteh nih kalau dengan asuransi syariah dengan lembaga BPJS itu apa gitu bedanya? Kalau bedanya yang pertama tadi yang penerapan konsep Ya, ininya yang asuransi syariah sama BPJS ya. ya kalau aku asuransi syariah itu lebih menerapkan kayak dari pembagiannya, dari apa sih, pembagian hasilnya, bagi hasil. Kalau asuransi syariah itu apa yang masuk ke kita itu sudah disetujui gitu sama si pihak keduanya, si itu apa sih, pelanggannya. Terus kalau yang konvensional ya kita tidak jelas gitu. Nanti pokoknya kalau mau ya sok, kalau enggak ya udah gitu. Ada yang puas, ada yang Iya. tidak puas gitu. Terus ada juga perbedaannya dalam segi pengelolaan dana. Kalau di asuransi syariah tuh tidak boleh gitu ya, si dana itu dilakukan untuk investasi atau perluasan perusahaan. Jadi yang namanya asuransi investasi itu kan memang pure dari riba. Jadi nggak boleh diterapkan di si asuransi itu sendiri. Baik, terima kasih banyak kepada Teteh yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk menjadi narasumber saya gitu. Dan mohon maaf banget gitu Teh, mengganggu waktu istirahat Teteh gitu kan di hari libur ini gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.